Sekte Mulyono ini dari awal tantrum dulu. Yang penting tantrum aja. Ngecek mah kagak. Padahal mah dari awal udah jelas ditulis di sini. Nih, maunya voting yang bagus-bagus doang gitu. Maunya penghargaan kayak yang dikasih sama Listio Sigit gitu. Pindah aja lu sono ke planet Mulyono. Karena masih banyak buzzer yang menganggap bahwa itu adalah hoax. Kan beritanya udah nggak beredar. Ya memang nggak beredar karena disuruh diturunkan di mana? Di OCCPR, bukan di situs-situs yang masih dikuasai oleh rejim Jokowi kan. Ya nggak mungkin lah organisasi internasional asal ngecap gitu, pasti bertanggungjawabkan. Metodenya memang melalui voting dari para jurnalis di seluruh dunia. Nah lucunya ini nggak mau diterima. Tapi kalau ada survei yang hanya wawancara orang dengan pertanyaan yang katakanlah diarahkan, yang menghasilkan Jokowi 82% disukai masyarakat sampai akhir jabatan, diterima telan mentah-mentah. Begitu jelek nolak-nolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Di video kali ini kita akan menyadarkan kaum sekte pemuja ternak Mulyono yang seringkali para netizen katakan gitu ya. Karena apa? Sampai per hari ini pun mereka belum mudeng dengan apa yang dituliskan oleh OCCRP. Bagaimana OCCRP menetapkan Bapak Jokowi sebagai presiden terkorup di dunia. Bahkan sampai juga mereka membuat video bahwasanya OCCRP akhirnya merevisi dan juga menghilangkan nama Bapak Jokowi yang ternyata masih ada guys. Nah maka dari itu kita akan membuatkan satu video untuk menyadarkan mereka semua ya. Karena semenjak adanya berita tersebut para buzzer bekerja keras untuk menepis itu semua. Tapi nyatanya masih banyak orang juga yang melek dan akhirnya speak up berkomentar. Dan juga di video ini menjelaskan bagaimana definisi dari korupsi. Kalau Pak Jokowi sendiri mengatakan apa yang dikorupsi, ya buktikan saja. Nah kita tinggal menunggu nih bagaimana sikap KPK. KPK sendiri sudah mengatakan ya, tinggal menunggu ada yang melaporkan. Ya kita tunggu saja guys. Bapak Menteri juga ada yang mengatakan ya kita harus menjaga nama baik mantan presiden gitu ya. Ya tetap kita akan menjaga nama baik kalau si mantan presiden atau presiden tersebut itu baik. Bagaimana mungkin kita akan mendiamkan saja seseorang yang dimana media asing pun sudah memberitakan tentang namanya gitu ya. Tentang keburukan namanya. Jadi kalau pemerintahan atau hukum Indonesia sendiri tidak menanggapi hal itu, bagaimana alangkah malunya negeri kita dianggap nanti negara yang tidak tegas. Oke teman-teman semua, tanpa banyak cakap langsung aja kita lihat videonya. Katanya dipuji gak terbang, dihina gak tumbang. Masih soal perkara OCCRP yang katanya voting lah media partneran sana Tempo lah, klarifikasi lah udah dihapus lah. Sekte Mulyono ini dari awal tantrum dulu. Yang penting tantrum aja. Ngecek mah kagak. Padahal mah dari awal udah jelas ditulis di sini. Nih, we asked for nomination from leaders, journalists, the person of the year judges, and others in the OCCRP Global Network. Ya emang voting. Terus apa yang salah dengan voting? Itu emang voting. Maunya voting yang bagus-bagus doang gitu. Maunya penghargaan kayak yang dikasih sama Listio Sigit gitu. Pindah aja lu sono ke planet Mulyono. Maunya dipuji-puji doang. Jokowi itu ahlinya cuma gimana caranya ngibulin rakyat. Menangkap maksud korup dalam bahasa Inggris memang di luar kapasitasnya. Gini loh Mul, yang dimaksud sama OCCRP itu bukan makna korupsi sempit ngembat duit negara, tapi perilaku bengis ente yang mengerahkan aparatus negara dalam pemilu, aturan konstitusi di bulldozer, dan melahirkan perbudakan modern melalui Omnibus Law. Sebenarnya masih banyak lagi Mul dosa-dosa ente yang bikin jadi ranking 2. Sisanya biar Jan ente saja nanti yang jelasin ya. Cukuplah Mul orkestrasi masa berkunjung di rumahmu itu. Anda itu mantan presiden loh, kok cuma dijadikan tontonan. Taman safari kali ah. Karena gini men, kemarin itu rame juga ya berita soal Presiden Korsel yang dimana akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena mencarikan jabatan untuk mantunya. Nah hal itu pun yang akhirnya membuat kita semua iri karena kita tahu lah ya dari mantan Presiden Pak Jokowi ini bagaimana terhadap anaknya, mantunya, bahkan iparnya juga gitu loh. Jadi wajar aja kalau akhirnya rakyat itu terus menerus komentar soal ini gitu loh. Oke kita lanjut lagi.
Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia adalah koruptor, bahkan dinominasikan, tapi dimenangkan oleh As'ad, Bashar As'ad. Tapi kita tidak perlu lagi mempersoalkan, karena masih banyak buzzer yang menganggap bahwa itu adalah hoax. Karena kan beritanya udah nggak beredar, ya memang nggak beredar karena disuruh diturunkan di mana? Di OCCPR, bukan di situs-situs yang masih dikuasai oleh rejim Jokowi kan. Jadi video itu hilang dari peredaran, tapi Anda masih bisa lihat beredar di situs-situs internasional. Jadi itu untuk membuktikan bahwa tetap hal yang kita anggap memalukan harus kita telan. Bahwa pesan internasional kepada Indonesia, bahwa Anda, masyarakat Indonesia, pernah punya presiden yang buruk sekali. Kita harus terima itu tuh, karena dalam peradaban global semua saling mengintai, semua saling hendak membersihkan diri. Jadi ini Ternak Mulyono nih, gua kasih lu tutorial untuk mencari nama junjungan lu yang katanya hilang dari OCC RP. Lu simak baik-baik. Ini website isinya bahasa Inggris, jadi jangan sok-sok tahu Inggris lu lu cuman tahu dari narasi-narasi buzzer cuman tahu dari narasi-narasi influencernya Mulyono. Nih gua kasih tutorialnya. Pertama, lu masuk ke websitenya langsung, website resmi, bukan dari TikTok Terus lu ketik nih 2024 Organized Crime, lu ketik tuh Abis itu lu pilih nih yang ketiga Person of the Year, lu klik di situ kunyuk, lu klik langsung di situ. Kalau udah klik nih, kalau lu udah ketemu gambar ini nih, lu klik read more, lu klik tuh Entar lu masuk nih ke halaman ini nih, lu scroll tuh sampai bawah tuh, lu scroll. Dan lu bakal nemuin ini nih, ini nih, Jangan belajar gila lu. Jangan belajar gila. Udah terbukti masyarakat kita SDM-nya rendah. Jadi nggak usah sosok pinter lu sama orang-orang yang di luar negara kita, Di luar ASEAN, Di negara yang SDM-nya lebih pinter dari negara kita. Jangan belaga gila lu, Ternak Mulyono. Nggak ada gila-gilanya dikit lu kayaknya. Gue yakin nih abang ini Bang Breng ini emosi banget nih, gedek banget sama Ternak Mulyono ini. Sulit banget dikasih tahu ya kan. Aduh. Nih udah jelas kan sekarang kan? Udah jelas. Jadi nggak dihapus ya teman-teman semua, nggak di take down gitu loh, masih ada. Kami nih soal OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. Ini adalah organisasi para jurnalis investigasi dunia. Jadi ini organisasi kelas dunia yang isinya adalah para wartawan, jurnalis, investigasi Jadi orang-orang kredibel. Mereka membuat sebuah organisasi yang menunjuk, katakanlah menunjuk para pemimpin, para pengusaha atau tokoh-tokoh terkemuka yang terlibat dalam organized crime kelompok kejahatan atau pemimpin-pemimpin negara yang dianggap korup, kan gitu nih. Nah ada Joko Widodo di situ, mau bilang apa cuma lucunya Jokowi nuduh itu mungkin partai politik, mungkin ormas yang framing jahat. Ya nggak mungkin lah organisasi internasional asal ngecap gitu, pasti bertanggungjawabkan. Metodenya memang melalui voting dari para jurnalis di seluruh dunia, sama seperti Ballon d'Or gitu itu kan juga dari jurnalis sepak bola misalnya, dan banyak penghargaan lain yang berdasarkan voting dari mereka yang ditunjuk menjadi pemilik suara, termasuk pemilihan Piala Oscar misalnya sama. Nah lucunya ini nggak mau diterima, tapi kalau ada survei yang hanya wawancara orang dengan pertanyaan yang katakanlah diarahkan, yang menghasilkan Jokowi 82% disukai masyarakat sampai akhir jabatan, diterima telan mentah-mentah. Begitu jelek nolak-nolak. Yang parahnya ternyata berita yang diawali dari CNN kemudian sepertinya dipaksa dihapus. Lalu buzzernya teriak-teriak, oh sudah diralat oleh OCCRP. Kapan? Aduh kalian tuh kasihan. Lihat bagaimana sumber daya alam kita dihancurkan, diambil, dikuras sedemikian rupa. Apa kurang luar biasa itu? Sampai ada Faisal Basri sebelum meninggal, entah meninggal yang benar atau gimana saya nggak tahu, melaporkan tentang menantunya dan anak perempuan Jokowi yang terlibat dalam penyeludupan nikel ke luar negeri. Itu kan luar biasa
Nah, nggak pernah dibantah karena si Faisal Basri mengatakan itu data KPK, tapi KPK nggak ngapa-ngapain gitu loh, ya kan? Lalu lihat bagaimana Kutai State 3 juta hektar, kayunya aja itu kalau 1 meter kubik 20-30 juta, kalau 3 juta hektar bisa 165 triliun aja, gile. Sementara food estate-nya itu warisan dari zaman Belanda. Nah, gile kan? Katanya banyak tambang juga di situ. Papua dibuka akses jalan banyak nggak tuntas. Yang dibuka itu untuk mengakses tambang-tambang emas dan sebagainya. Jadi orang Papua tolong periksa lagi tuh. Sayang kalau hutan kita, hutan alam yang luas ada di Papua itu dihabisi hanya untuk memuaskan keserakan orang dengan bahan-bahan tambang dan sebagainya. Jadi begitu ya. OCCRP itu adalah organisasi yang kredibel, ya, itu layak dipercaya karena mereka jurnalis yang memang guru-gurunya yang investigatif. Kalau ada yang bilang itu salah, periksa dulu otaknya, oke? Merdeka. Salam logika. PSI atau Partai Solidaritas Indonesia yang sekarang tidak percaya sama OCCRP yang bilang bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin terkorup sedunia. PSI bilang bahwa itu adalah barisan sakit hati. Sementara PSI yang lama atau yang dulu ketika menyerang Pak Prabowo mengambil data dari OCCRP yang terkenal dalam kasus Panama Papers dan menempatkan Pak Prabowo sebagai pengemplang pajak. Jadi pertanyaannya, percaya sama PSI atau OCCRP? Kalau gua jelas, mana percaya sama partai 0, Wah, ketahuan lagi nih, pinter juga omnya yang risetnya ya, dapet aja. Bagaimana nih dengan PSI ini? Kalian masih percaya guys? Masih percaya? Yang ketua umumnya baru masuk 3 hari udah jadi ketua umum tuh, masih percaya? Lanjut. Wah, kabar bohong luar biasa. Sejumlah media massa Indonesia mengabarkan bahwa kabar bohong luar biasa. Kalian kira kami itu sebagai masyarakat bodoh? Armando, tungki kau dengar ya baik-baik. Kalau kalian nggak senang atau Pak Jokowi nggak senang akan berita CRP itu, gugat aja di pengadilan, datang ke Belanda, ya kan? Jangan kalian nama Pak Jokowi itu diseret nama tokoh terkorup di Indonesia, di dunia, lalu kalian nyalahkan orang kemana-mana. Kalau merasa bersih, tuntut tuh. Apa yang kau bilang tadi? CCRP. Tuntut. Belanda sana. Tapi katanya bersih. Kalau bersih, maka kalian harus tuntut itu media CCRP. Jangan libatkan orang lain, marah ke orang lain. Tungkik kau ini. Habis itu kau bilangnya harus jangan percaya, itu berita bohong. Kentut, nggak ada. Aku percaya. Dan ini yang lucu lagi kan di Indonesia nih. Apa-apa semua salah Pak Anies, bangke. Gatel kalian semua, gatel. Tahu lagi. Kalau masuk dalam investigasi, kau ini perlu dipertanyakan Adi Armando. Yang disebut nama oleh OCCRP oleh dunia itu adalah nama Pak Jokowi. Lalu ngapain kalian membaik-baikkan nama seseorang yang disebutkan media internasional seperti itu? Kalian tuh nggak punya hak membela. Yang wajib membela dirinya itu ya Pak Jokowi, karena nama Pak Jokowi yang diseret di situ. Makanya kalau dalam hukum investigasi, kalian ini patut dicurigai ini. Cocok nggak penonton? Kayak dia bertungki ini. Masyarakat, ya terserah kalian mau pilih dengar si Ade Armando apa dengar aku. Kalau aku kan rakyat biasa, kalau dia ini apa? Kalian tahu kan? Gue baru banget baca tanggapannya KPK mengenai Si Mulyono yang masuk ke dalam daftar tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi versi OCCRP. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kurang lebih ya akan menindaklanjuti jika ada informasi dan laporan. Lah kan udah jelas-jelas ya, gue jadi benar-benar gak habis pikir nih. Kan udah jelas-jelas OCCRP ini melaporkan atau menginformasikan
berdasarkan investigasi informasi yang didapatkan oleh OCCRP dari jajak pendapat, dari polling, dari laporan-laporan bahwa Jokowi ini salah satu tokoh kejahatan korupsi. Dari adanya laporan yang diberikan oleh OCCRP, seharusnya KPK nggak perlu lagi menunggu laporan dari masyarakat. Ya segeralah ambil tindakan. Aparat penegak hukum pun langsung tuh memanggil si Mulyono-nya, memeriksa, mencari tahu, meninvestigasi kebenaran yang disampaikan oleh OCCRP. Kan selama ini tugas KPK itu salah satunya ketika mendapat laporan informasi seseorang diduga terindikasi terlibat korupsi, langsung kan mencari tahu, menindaklanjuti. Lah ini kan udah dari OCCRP. Terus kenapa harus nunggu dari masyarakat? Gue benar-benar gak habis pikir. Sementara nih ya, kalau membahas laporan dari masyarakat, apa kabarnya Blok Medan, apa kabarnya private jet, itu jelas loh ada laporan dari masyarakat, bahkan sampai turun aksi demo ke KPK menuntut keadilan mengenai Blok Medan dan private jet. Tapi buktinya udah ada laporan dari masyarakat, KPK juga tidak menindaklanjuti tuh. Biasa-biasa aja dengan segala macam alasan begini begitu akhirnya nggak bisa ditindaklanjuti. Udahlah KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK itu Komisi Pesanan Keluarga. Jadi ya seperti ini cara kerjanya KPK, pakai ngomong ya menunggu laporan dulu. Kan udah jelas-jelas ada OCCRP yang menyampaikan, yang menginformasikan. Ya sudah, langsung ambil tindakan. Langsung tuh periksa, panggil si Mulyono-nya, bener apa enggak. Seperti itu harusnya KPK. Mikir dong KPK, mikir ya. Lu cuman bisa ngurusin Harun Masiku mulu sih. Jadi kayak gini otaknya. Parah banget lu KPK. KPK, tolong lihat ini. KPK, Komisi Pesanan Keluarga.